Ya inilah mereka sandra menyandra toh. Tiba-tiba terbakar gedung Baintelkam. Yang di dalam gedung Baintelkam itu ada Paminal. Paminal itu siapa? Bekas kantornya Bapak Brigjen Hendra Kurniawan. Diduga siapa namanya itu yang membuka apa itu? Ismail Bolong. Apa itu diagram kedua itu tentang tambang-tambang itu kan mantan polisi Ismail Bolong. Ya. Ismail Bolong ini mengaku bahwa dia kan dipaksa atau ditekan oleh Paminal atau Propam untuk membaca-baca apa itu hasil berita acara pemeriksaan itu tuh dibaca dan divideokan. Nah, jadi ini mereka merasa bahwa Barreskrim menjerat mereka, maka tiba-tiba dari kelompok sana ada perlawanan. Padahal sebetulnya kan yang bermasalah kan Perdi Sambo, Ya. bukan institusinya. Kebetulan aja Perdi Sambo sebagai jenderal bintang 2 penjahatnya toh, atau diduga penjahat toh. Nah, tapi yang melaporkan saya, bukan Kabareskrim. Ya. Nah, yang mengungkap juga kan saya. Kalau saya yang mengungkap, saya memBAP kan tidak sah. Ya. Maka saya mengungkap, Barreskrim memBAP. Jadi Barreskrim nggak salah. Jadi kalau mereka jadi dendam kepada Kabareskrim juga tidak tepat. Yang tepat itu mereka menyadari kesalahannya, kemudian minta maaf kepada Tuhan, dan menyesal, minta maaf kepada orang tua almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Barat, minta maaf kepada pemerintah, minta maaf kepada wartawan, minta maaf kepada masyarakat Indonesia, selesai. Maka pertolongan Tuhan datang. Kalau mereka jadi dendam kepada Kabareskrim karena saya mengungkap kejahatan mereka, salah. Kabareskrim Polri tuding balik Sambo dan Hendra terima setoran. Setelah lama bungkam, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, akhirnya buka suara atas tudingan terhadap dirinya, menerima suap dari kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus membantah semua tudingan itu. Agus menyebut keterangan dalam surat penyelidikan tambang ilegal yang menyeret namanya, itu tidak cukup dijadikan sebagai bukti dirinya terlibat. Keterangan saja tidak cukup, ujar Agus dalam bantahan tertulisnya yang diterima Tribun News, Jumat 25/11. Agus menyebut laporan hasil penyelidikan LHP kasus tambang yang diteken oleh mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo itu bisa saja direkayasa dan ditutupi. Dia kemudian menyamakan LHP itu dengan BAP dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang direkayasa oleh Sambo. Maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan alam Brigadir Yosua, dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, imbuhnya. Kasus yang menyeret nama Agus ini bermula dari beredarnya video viral seorang mantan anggota Polri, bernama Ismail Bolong yang mengaku telah menyerahkan uang 6 miliar rupiah kepada Agus atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kaltim. Namun belakangan Ismail meralat pernyataannya tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Agus. Ismail mengaku membuat video sebelumnya karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan, yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri. Agus menjelaskan tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan, agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan. Hal itu dilakukan sebagai upaya dari pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung, dan di areal IUP orang lain, ucap dia. Agus mengatakan Ismail Bolong dalam video yang beredar juga sudah meluruskan bahwa tidak ada keterlibatan dirinya. Dia menegaskan bahwa pengakuan Ismail yang menyebut Kabareskrim menerima suap terpaksa diucapkan karena ada intimidasi. Apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa, ujar dia. Di sisi lain ex-Karopaminal Divisi Propam, Hendra Kurniawan dan ex-Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo sebelumnya mengkonfirmasi keasilan surat penyelidikan yang dimaksud Agus. Hendra dan Sambo mengakui pernah menangani kasus tersebut dan menekan hasil laporan penyelidikan.
Dalam laporan itu disebut Agus menerima 2 miliar rupiah per bulan dari tambang ilegal sebagai uang koordinasi. Setoran itu tercatat 3 kali, sehingga totalnya 6 miliar rupiah. Pemberian uang itu disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Kemudian pada poin H dikatakan Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri, yang diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V di Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 sebesar 3 miliar rupiah setiap bulan. Uang itu untuk dibagikan di Tipiter, Bareskrim. Penerimaan setoran uang koordinasi itu berdasarkan laporan hasil penyelidikan LHP dengan nomor RND-137 IIWAS 2/4/2022 Propaminal tertanggal tanggal 18 Maret tahun 2022 yang dilaporkan Hendra Kurniawan ke Verdi Sambo. Lalu, LHP dengan R1253 IVWAS 2/4/2022 Divpropam tertanggal tanggal 7 April tahun 2022 yang dilaporkan Verdi Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra Kurniawan mengamini adanya laporan dugaan keterlibatan Agus Andrianto dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur. Petik 2. Ya kan sesuai fakta nih.